Oke, selamat datang kembali di acara talk show webinar tes dan asesmen psikologi daring dalam praktek psikologi industri dan organisasi yang diadakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Acara ini adalah rangkaian menuju konferensi nasional psikologi Oktober 2021. Jadi pastikan Bapak Ibu juga yang berminat untuk mengikuti, silakan mengikuti acaranya. Oke, sekarang kita memasuki sesi kedua. Memasuki sesi kedua, banyak sekali pertanyaan terutama tentang best practice dan bagaimana sih kenyataan-kenyataan di lapangan yang terjadi selama proses asesmen psikologi secara daring ini. Ya, jadi bahkan ada beberapa partisipan yang itu saling berdiskusi di ruang chat gitu. Saya jadi ternyata isu ini ternyata cukup menjadi sorotan bagi para HR maupun para akademisi juga di. Oke. Jadi saya mau memilih pertanyaan dari Mbak Tanti. Mbak Tanti, apakah ada di sini? Mbak Tanti mau menanyakan tentang bagaimana sih caranya untuk tes, untuk mengakses orang yang sebegitu banyak. Mbak Tanti, ada Mbak Tanti? Jika enggak, saya bacakan langsung aja. Mbak Tanti boleh di-unmute audionya. Iya. Ya, Mbak. Silakan Mbak. Dua Zoom soalnya ini jadi agak repot. Iya, itulah tantangan selama. Iya. Silakan Mbak Tanti. Iya, saya sih siapa aja yang bisa bantu jawab itu kan. Ada kemungkinan gitu beberapa saat ke depan, mungkin berapa 1-2 bulan ke depan lah gitu. Itu akan ada akses sekitar 1.000 gitu. Tapi kami masih berpikir itu untuk online ini gimana ya? Sepertinya kok agak ribet, susah gitu. Terutama untuk grafis ya, itu kita susah sekali ya. Dan saya kan termasuk orang yang produk lama sebenarnya. Produk lama yang nggak gitu suka sama online. Itu problemnya di situ sebenarnya. Jadi ya nggak tahu nih, mungkin Pak Aswin atau siapa yang bisa jawab, yang bantu jawab, atau mungkin saya malah bisa bekerja sama mungkin ya. Bingung saya. Soalnya dari teman-teman juga, aduh ini sepertinya tetap harus offline ya gitu. Itu aja sih kebingungannya kami sih Bapak. Oke. Kalau untuk yang inti ya, mungkin untuk IST atau yang lain gitu kita udah oke lah gitu, masih bisa lah ditangani ya. Kemarin coba di 120 ke siswa ya, itu kita masih bisa ya. Tapi ini kan banyak gitu. Agak bingung aja sih sebenarnya. Gimana gitu, terutama untuk grafis, sebenarnya grafis prakteknya itu yang nggak bisa gitu sepertinya gitu. Kalau wawancara mungkin ya oke lah bisa gitu. Jadi Mbak Tanti menanyakan gimana sih caranya kalau mau melakukan tes, terutama tes proyeksi ya Mbak Tanti ya. Proyektif grafis, terutama itu yang sepertinya nggak bisa ya. Mau dilakukan pada 1.000 orang gitu. Jadi kira-kira ada. Jadi itu rencananya itu kan 1.000 itu dipangkas jadi 600. Mungkin kalau yang awal-awal oke lah gitu ya, nggak sampai mungkin nggak terlalu menggunakan alat tes yang sampai yang ribet banget gitu ya. Hanya cukup kita pangkasnya dari 1.000 ke 600. Nah, baru dari 600 nanti harus bagaimana lagi, ini masih digodoknya masih panjang sih itu. Ya mumpung masih panjang ditanyakan nih masih ya Mbak panjang. Tanti ya. Sambil menunggu momen apakah tetap bisa offline atau gimana, karena tetap sih sebenarnya
Ya offline gitu. Biasa produk lama. Sudah oversex, sudah di atas 50 lah ya. Saya kan sudah di atas 50. Jadi kalau untuk yang online-online itu rasanya bagaimana ini Bapak, Ibu? Mbak Tati itu mungkin mewakili banyak sekali psikolog-psikolog di Betul. luar sana ya. Tadi saya yang banyak baca juga itu terutama di proyektif ya. Itu agak kesulitan ya. Untuk proyektif itu kan grafis itu kan sepertinya nggak bisa kita untuk menggunakan offline itu. Baik, silakan monggo mungkin Pak Aswin, Mbak Inung atau Mas Ovi mau ngasih urun pendapat supaya nggak bingung sendiri nih Mbak Tantinya. Kapan dulu? Boleh. Boleh aku mulai duluan, Mbak? Ya, silakan Bu Inung. Boleh ya, Mas Ovi, Pak Aswin. Mbak Tanti, kalau Mbak Tanti produk lama, saya mungkin lebih lama lagi dah. Mbak Tanti. Betul. Tadi saya dengar tadi Ibu produknya lebih lama dari saya sepertinya. Ya, jadi gini, sebenarnya bisa disiasati, Mbak. Jadi kami ada klien yang nggak mau tetap online, kami melakukan offline tetap ada. Tapi wawancaranya kami lakukan secara online karena nggak mungkin mereka banyak keterbatasan lah dengan apalagi dengan PPKM. Offline pun jadinya di tempat kami harus berjarak ya sesuai dengan aturannya ya dengan keadaan seperti ini. Apalagi Mbak bilang tadi ada 1.000 jadi 600, mungkin 1.000 bisa dikasih TPA dulu atau tes apa sehingga tersaring jadi 600 di-cutting kan Mbak ya. Yep. Kemudian dari itu 600 mau diapain? Yang saya tanya lagi ke Mbak, 600 itu Mbak mau musatin, tadi kan Pak Aswin bilang, mau dipusatin di satu tempat kah? Atau mau di tempat-tempat di beberapa cabang, berarti itu nanti pakai yang terkontrol tadi, ada yang pengawasnya. Satu tempat. Oh, satu tempat, berarti Mbak punya 600 gitu. Di satu tempat, tapi dibagi hari. Oke, dibagi hari mungkin sehari 100 gitu ya. Betul, karena ruangannya cukup besar ya. IPB itu kan punya ruangan yang sangat besar sekali ya, jadi bisa di beberapa gedung gitu ya. Ya. Maaf di mana Mbak? Di IPB? Iya, insya Allah. Oke, padahal di Beranang Siang di depannya tuh banyak banget ruangan gede buat kuliah. Betul. Ya. Nah, sebenarnya kalau dibagi beberapa tempat itu pun bisa dilakukan dengan online, Mbak. Ya, sebenarnya bisa. Tapi sekarang masalahnya kan mindsetnya Mbak sendiri nggak mau online kan? Itu kan? Nggak mau. Agak susah gitu. Jadi Mbak harus tetap melaksanakan secara offline gitu ya. Betul. Saya nggak tahu Mbak harus nunggu sampai kapan PPKM-nya terus semua sudah zona hijau, sudah level 1, terus bisa kita lakukan dengan offline gitu ya. Tapi kadang-kala program Mbak kan tidak menunggu waktu, Mbak. Nggak menunggu waktu PPKM. Tidak menunggu waktu semua daerah jadi zona hijau atau jadi level 1. Tapi itu ininya di Mbak ya, yang saya mau tekankan di sini. Keraguan Mbak untuk pakai grafis. Ya. Tes grafis itu melihat apa sih Mbak? Kita kalau bisa lihat. Tes grafis itu kan memproyeksikan dirinya seseorang kan. Dari DAM kita bisa lihat konsep dirinya misalnya ya. Terus bisa juga. Dari waktu kita lihat apa gimana dia kesesuaian dengan stimulus adaptasi dia gitu kan. Nah, kenapa nggak itu diganti kalau Mbak melakukan online? Kenapa harus terpusat di grafis gitu loh? Kami sudah nggak pakai Mbak di online grafis. Kami ganti dengan tes lain, inventory lain, yang juga mengukur hal yang sama. Psikologi itu banyak inventorinya Mbak, kalau kita mau menggali ya. Jadi contohnya, pada waktu menggali kerjasama, atau mau menggali misalnya gimana dia percaya diri atau enggak, konsep diri atau enggak, kami ganti dengan dia harus berpresentasi misalnya. Atau ada diskusi kelompok, itu yang bisa dilihat secara online. Itu banyak sekali mengganti tes grafis itu Mbak. Jadi jangan terpaku dengan harus tes grafis. Lebih repot kalau Mbak nanti kayak Rorsch ya harus one on one. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi gantilah dengan tes lain, makanya kita harus banyak belajar alat-alat tes itu untuk mencari sebanyak-banyaknya
alat ukur supaya kita banyak data gitu Mbak dari alat ukur itu. Belum lagi kalau kita tambah dengan wawancara. Kita melakukan cek recheck gitu Mbak. Benar nggak sih dia pede tadi? Gitu. Jadi intinya jangan terfokus harus grafis, tapi lakukanlah dengan menggunakan alat ukur lain. Itu sih Mbak. Tapi kalau saya suruh ngerubah Mbak sendiri udah nggak mindsetnya udah nggak mau online ya repot ya. Bukan nggak mau online juga sih gitu. Tapi Agak ragu kali ya, Mbak. dari pihak sananya juga masih wait and see juga gitu. Kita tunggu beberapa bulan ini bagaimana gitu kan. Karena kan bukan saya pribadi sih. Saya dari pihak lain juga ada yang membantu gitu. Jadi masih wait and see aja gitu. Masih untuk wawancara udah bisa ditangani. Tapi untuk Intel sih ya kita cari kapasitas intelektualnya dan sikap kerja sih sudah oke. Yang saya pikirin cuma itu aja sih sebenarnya sih. Grafisnya ya. Nah itu tadi betul kalau memang apa Mbak? Tesnya itu bisa banyak diganti. Ya mereka sih mintanya lebih pada kepemimpinan itu kan masih kepemimpinan banyak betul kok kepemimpinan banyak kita masih bisa dia Bu harus ada DISC ya gitu oke gitu mereka tahunya DISC terus Pak Hafi oke nggak masalah walaupun mereka sendiri nggak paham gitu ya dalamnya itu seperti apa. Tapi saya cuma minta mau apa yang diungkap itu apa gitu. Cuman itu aja sih yang saya pikirin kan grafis. Nah, tadi kalau Ibu bilang misalnya itu grafis bisa diganti dengan yang lain ya itu bagus juga gitu satu masukan buat saya gitu. Karena selama ini saya itu grafis minded banget gitu sama warteg itu kayaknya buat saya itu wajib banget gitu. Ya belum terganti diganti dengan yang lain gitu. Kita masih lihat grafis itu sebenarnya mengukur apa itu aja kita cari padanan tesnya Mbak. Nah, kalau Mbak lihat kan sekarang grafis juga dijual di Gramedia juga udah banyak Mbak. Oh mungkin cuman kan tetap itu tidak bisa walaupun dijual kan itu tidak bisa karena dia tidak mengajarkan apa yang harusnya dilihat kan Mbak ya. Yang diajarkan adalah kalau ada titik gambarnya ini gitu kan. Tapi dia tidak mengajarkan esensinya. Nah, esensinya itulah yang kita cari dari alat tes ukur lain. Itu mungkin Mbak, mungkin Pak Aswin dan Mas Ovi bisa menambahkan. Silakan mungkin Mas Ovi atau Mbak. Silakan Mas Ovi dulu baru nanti giliran. Ya, baik. Kalau kami dulu grafis ya, benar yang tadi Bu Inung bilang. Kalau di kami, mohon izin Bu Tanti, jadi kalau kami itu sebenarnya udah lama nggak pakai grafis. Jadi memang kita udah menggantikan dengan inventory yang lain. Benar sih, kayak seperti yang dibilang oleh Bu Tanti. Jadi sejak dulu pernah kita pakai grafis secara online, tanda kutip, gitu ya. Karena bagaimana caranya? Waktu itu instruksinya kita berikan melalui web gitu ya, yang platform tersebut. Kan tapi itu centralized ya. Waktu itu sih bentuknya centralized, sama seperti yang Bu Tanti bilang. Kertas udah dibagikan kepada peserta. Nanti dari ya udah peserta itu yang melakukan ini yang klasik banget sih dulu zaman dulu ya. Akhirnya peserta itu ya melakukan tes gambar di kertas tersebut. Tapi memang warteg nggak bisa. Gitu. Nah, cuman dam dan baum aja waktu itu. Setelah itu ya dikumpulkan ke tester yang ada jadi tester di ruangan tersebut tuh bukan sebagai pemberi instruksi. Mereka cuma membagikan kertas dan mengumpulkan kertas tersebut gitu. Tapi instruksi itu semuanya udah di komputer. Jadi peserta tinggal lihat oh instruksinya seperti ini, ambil kertasnya yang mungkin sudah disebar di samping mejanya terus lakukan tes grafis gitu. Tapi itu udah lama kita tinggalkan. Dalam arti bahwa lalu pada akhirnya sampai akhir ini kita udah lama ya nggak pakai, hampir setengah tahun lebih itu udah nggak pakai lagi tes yang benar-benar grafis. Jadi kita udah ganti dengan inventory yang lain yang sama seperti pendekatannya dengan yang Bu Inung bilang gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Tanti kalau di LPTUI. Oke, giliran saya ya. Giliran ya Pak. Silakan Pak Aswin. Kalau saya beda dengan yang dua tadi.
Kalau saya prinsipnya tidak ada yang tidak bisa. Tinggal masalahnya nanti apakah memang ini pendekatan mana yang mau dilakukan. Oke. Jadi ada orang-orang, sementara teman-teman kita yang sangat maniak sama grafis. Itu adalah hasil dari pembelajaran memang, saya taunya grafis kok. Bilang gimana, terserah, yang penting saya taunya grafis gimana. Nah, sekali lagi teknologi itu dibuat untuk membantu orang. Jadi kita yang handle teknologi, bukan mereka, kita yang tergantung sama mereka. Itu bisa dijawab. Nanti saya kasih cerita. Dan memang betul, grafis itu ada sebagian psikolog yang sangat meyakini. Kebetulan dulu waktu zaman mahasiswa saya bantuin Prof. Nimpuno, masih ingat mungkin Prof. Nimpuno sama Ibu Tri. Itu mereka sangat, waduh, pakar lah. Tes BCA itu, tes masuk BCA hanya cuma dari grafis, dan saya baca tulisannya dan saya selalu nanya, Pak Nim, ini kok tahu penyakit asma? Tawa aja dia. Jadi memang, tapi masalahnya grafis itu harus orang-orang yang jago kayak dia, Bu. Itu masalahnya. Nggak banyak orang yang nanti kita serahkan kepada psikolog, itu kemampuannya seperti mereka. Nah, itu kan sangat bahaya tuh. Nah, balik lagi dengan kondisi yang sekarang. Situasinya tapi 1.000 orang. Mau 1 orang hire 1.000 orang atau 5 orang. Nah, kita harus realistis juga, Bu, nanti. Dengan kondisi itu, dengan kualitas yang sama. Oke, itu kalau memang betul-betul kita sangat gape gitu loh dengan grafis. Dan memang itu saya akui, memang betul grafis itu luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang pernah kita lakukan. Wawancara aja seperti biasa, ketika tes grafis, suruh aja dia gambar pohon misalnya, atau gambar orang, terus dilihat, ditampilkan di layar, terus difoto oleh kita. Itu hal yang paling sederhana yang pernah saya lakukan. Selesai kan? Dapat kan? Itu yang pertama. Kalau kita memang pengen. Dan beberapa klien yang pernah saya temukan, saya bingung waktu itu. Ini kok gambarnya hitam semua, grafis gambar pohon, kan bingung. Padahal orangnya bagus semua. Kenapa ini? Kenapa ini? Ternyata dia memang menunjukkan indikasi patologis gitu. Nah, kayak gitu loh. Powerful banget memang untuk cutting, ya. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Ini pendekatannya lebih kepada mereka yang masih pengen menekankan kepada grafis minded gitu ya. Oke, tapi kan kendalanya sekarang nggak realistis dong, Bu. Emang Ibu bisa mencetak kualitas dan meyakinkan bahwa asesor-asesornya punya kualitas seperti Ibu semua, kan enggak gitu ya. Nanti nasib orang kan balik lagi tadi kali Pak Ino. Oke, itu yang pendekatan pertama. Pendekatan kedua bisa dilakukan kayak metode machine learning. Pakai metode machine learning ini akan saya contohin. Jadi kita harus ngasih makanan kepada harus ngasih makanan kepada si mesin. Jadi di sini kalau boleh saya gambarkan dikit di sini, di sini adalah gambar-gambar binatang. Ya, ini anggaplah binatang ya, anggaplah ini nanti gambar. Ada berbagai macam gambar. Ada kelompok burung, ada kelompok ikan, ada kelompok kelinci. Ya, kelihatan kan? Bisa ikutin ya? Iya. Kelihatan. Nah, jadi gambar-gambar itu kita bisa kumpulkan. Mana kelompok orang yang apa, nah itu dikata kelompokan. Sehingga ketika nanti kita punya gambar tertentu, misalnya ini kita harus tebak gambar apa, kelihatan? Nanti kita bisa prediksi gambarnya itu adalah gambar apa. Ini pendekatannya machine learning. Ternyata gambar yang atas adalah ikan, menurut metode logistic regression. Kalau random forest, ikan. Vending machine, ikan. Nah, dengan pendekatan ini kita bisa jadiin solusi untuk menjawab seberapa cepat kita bisa melakukan cutting point atau funneling dari orang-orang peserta tersebut. Itu saja mungkin pendekatan yang bisa dilakukan. Tapi kan harus belajar lagi yang baru. Iya, betul. Dan gampang itu, Bu. Suruh aja Iya, staffnya iya, itu iya. paling juga 2 jam juga gampang itu selesai. Yang penting adalah datanya. Data dari grafis-grafis itu harus ada. Karena kan harus dikasih makan sama data mesinnya. Semakin banyak datanya, semakin pintar si mesin mengenali polanya. Ya, itu aja mungkin jawaban. Jadi saya harus belajar sama Bapak dulu ini. Banyak, Bu. Yang menguasai. Waktu itu pernah ya, teman-teman di YRC juga ada pelatihnya. Itu 1 hari mereka udah pinter kok. Karena ini aplikasinya gitu. mudah, sangat mudah kok. Makanya teknologi itu menurut saya sekarang itu sangat mempermudah kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi nggak seperti zaman kita dulu belajar, nyari, dan seterusnya.
Dan kata Boleh, kuncinya boleh. sekarang adalah selain validasi dan reliabilitas, yang lebih penting adalah akurasi. Itu yang sering kali Jadi kalau misalnya, contohnya gini lah, kalau kita pakai Google Map, kalau kita mau pergi, nah kita coba cek deh. Anda tiba di tempat 10 menit lagi. Nah, cek. Nah, itu adalah akurasi. Dia nggak mempertimbangkan reliabilitas lah, validitas lah, nggak. Tapi yang penting akurasi. Nah, pendekatan machine learning di situ lebih ke akurasi karena real data yang ditampilkan. Nah, itu perbedaan antara bagaimana orang-orang statistik belajar menguji hipotesa dan mendapatkan alat. Jadi yang diuji kan validitasnya kan item dan reliabilitas. Nah, kalau ini enggak, yang diuji adalah kalau machine learning validitas responden dan akurasi responden. Nah, itu bedanya pendekatannya di situ. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Saya nanti bisa minta Gimana Bu Tanti? panitia nih, ibu Mbak panitia, Mbak moderator, saya bisa minta nomor yang bisa dihubungi mungkin ya nanti ya. Jadi secara personal kali ya. Kalau boleh, jika diizinkan, jika diizinkan bisa secara personal. Biasanya Yarsi juga ngadain sesi khusus untuk bahas ini, Bu, data analytics. Nanti boleh silakan nanti hubungin Ibu. Iya. Ya, silakan. Boleh, nanti Mbak moderator ya, nanti saya minta. Soalnya ini masih nunggu beberapa bulan lagi. Terima kasih sudah, paling tidak saya sudah ada masukan lah ya, harus jika memang harus diganti gitu ya, dengan menggunakan tadi, apa gitu. Ya, masukannya kan tadi entah itu ganti inventory-nya atau mungkin ganti cara untuk polanya gitu ya. Tadi dari dan kadang juga as simple as wawancara kemudian Iya sih, kalau yang 400 di awal itu kita nggak akan pakai yang 400 di awal itu, nggak menggunakan itu, tapi untuk seterusnya itu selebihnya itu yang ini masih kita pikirkan gitu. Terima kasih Mbak Tanti ya. Memang dalam ini ya, memang kenapa ada webinar yang khusus praktiknya di lapangan, karena seringkali memang banyak hal-hal yang nggak ideal gitu kan. Kita berharap bisa grafis, tapi ternyata butuh orang segini banyak. Dan ini acara-acara kayak gini memang kita upayakan agar bisa menjadi penjembatan nih ya antara praktik di lapangan dan baiknya itu seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaannya tuh agak banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Itu artinya banyak yang berminat. Nih, ada pertanyaan menarik dari ACS Indonesia. Apakah ACS Indonesia di sini tentang gamification? Halo, ini mungkin nama lembaga ya, ACS Indonesia. Kira-kira saya bisa, kalau nggak apa-apa, saya sebutkan saja pertanyaannya. Saat ini ada tes psikologi dengan gamification. Apakah tes tersebut bisa dikategorikan sebagai psikotes online? Dan menurut pembicara, silakan. Tadi kalau nggak salah juga sempat disinggung oleh Mas Ovi sama Pak Aswin ya tentang gamification. Baik, mungkin saya dulu ya Pak Aswin. Nanti biasanya Pak Aswin yang lebih banyak tahu, gitu ya. Oke, kalau terkait dengan apakah bisa dikategorikan psikotes online, gitu ya. Sebenarnya yang mendasari online atau tidak itu sebenarnya dari apakah terkait dengan konteksnya ya, apakah bisa melalui internet atau tidak gitu. Sebenarnya untuk gamification pun ada yang bentuknya centralized gitu ya. Nah, biasanya yang bentuknya performance test itu juga ada gitu ya, yang bentuknya gamification. Kalau dibilang dikategorikan psikotes online, ya ada juga gitu ya yang dilakukan secara online gitu. Nah, jadi kalau saya bisa bilang bukan terkait dengan online atau tidaknya ya. Jadi gamification itu salah satu jenis tes yang sebenarnya pendekatannya bukan lagi kayak pakai, kalau kita kan taunya pilihan ganda, skala Likert gitu ya. Kemudian
dan sejenisnya gitu ya, mengurutkan gitu ya kayak di RMIP gitu ya. Nah, kalau gamification, kalau menurut saya sih sebenarnya lebih banyak mereka tuh kayak mungkin ada pernah tahu kitab ada yang kayak mengukur memori tuh yang kayak mahjong yang dulu permainan yang buka tutup itu kayak memori juga, itu juga mengukur memori ya. Kemudian ada yang kalau nggak salah tuh sekarang ada yang bentuknya kayak kalau jembatan ini digabungkan sama jembatan ini, bagaimana caranya mengalirkan air sampai ke bawah gitu ya, dengan cara menggabungkan jembatan-jembatan itu ada juga. Nah, bentuk-bentuk yang seperti itu gamification. Jadi atau yang sudah lebih canggih ya, yaitu pakai VR gitu ya. Kalau dia lagi berpetualang misalkan di gunung, terus misalkan nanti kan ada status-statusnya tuh. Oh, ini orang ini kedinginan atau orang ini kelaparan, terus saya harus di VR itu dilihat sekitarnya apa yang bisa di decision making ya, misalnya apa yang harus dia ambil untuk apa namanya untuk supaya dia bisa bertahan hidup, survival. Nah, itu juga ada gitu. Gamification bentuknya juga dari yang sederhana sampai yang levelnya yang expert banget. Kemudian apakah cukup valid dan reliable? Nah, balik lagi kalau menurut saya sih sebenarnya tinggal bagaimana alat tes tersebut datanya. Nah, itu balik lagi tadi Pak Aswin juga bilang datanya ada atau tidak gitu ya. Dalam arti bahwa kita kasih dulu nih kalau datanya sudah cukup banyak terus kita korelasikan dengan kalau yang paling sederhana lah ya CTT gitu ya, yang classical test theory, kita apa namanya kita korelasikan dengan alat tes yang ada sudah dibilang valid, ya why not gitu ya, kenapa enggak alat tes itu dianggap sebagai valid dan reliable gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya, Bu Novika. Ya. Oke, dari saya ya. Kita harus bedain dulu antara gamification dan game based game based learning. Ini beda ya. Jadi gamification itu adalah definisinya suatu proses gimana kita masukin game ya, elemen-elemen game ya masuk ke dalam learning experience. Jadi secara mekanik jadi ada elemen game itu adalah gamification. Tapi kalau game based learning ya atau gamified atau orang suka bilang itu adalah bagaimana suatu aktivitas belajar atau suatu tes itu bekerjanya seolah-olah seperti main game. Ya, ini harus beda dulu nih. Istilahnya dulu kita harus sepakati dulu. Inilah yang akan menyebabkan nanti bagaimana kita menyusun suatu alat tes ke depannya. Jadi kalau yang dimaksudkan gamification itu adalah kita nambahin game. Tapi kalau gamified artinya alat tes itu seolah-olah kita bermain game ya. Misalnya kita berpetualang, ketika berpetualang aku mau pakai profiling orang seperti ini. Nah, itu menggambarkan pribadi orang itu gitu loh. Nah, jadi memang sekarang ini di luar negeri di beberapa company multinasional pendekatannya sudah ke gamification ya. Dan itu kan HIMSI bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan yang di belakang itu pembuatnya memang coba aja lihat itu ahli neuroscience, ada psikolog, ada engineer, S3, ya, saya bisa sebutin itu providernya dan itu powerful banget dan dipakai di multinasional. Nah itu sudah merambah ke kita. Salah nggak? Enggak, karena memang bagus itu alat tesnya, bagus banget. Coba kalau saya dikasih 20, kemudian ada orang miskin, mau kasih ke berapa ke orang miskin itu? Nah, kan itu kan bagaimana konstruk dari alat tes itu sebutnya bukan alat tes, konstruk dari pertanyaan itu dicarikan ke dalam suatu interpretasi aspek tertentu. Nah, jadi itu canggih itu. Tapi yang penting adalah bahwa di Indonesia sekarang para asesornya belum, kalau boleh terus terang ya, udahlah pakai yang biasa-biasa aja lah alat tesnya. Daripada pusing gue belajar lagi yang kayak gitu, udah pakai yang alat tes yang biasa aja deh. Gitu ceritanya. Ketika nanti klien dimintain pakai alat tes itu, kemudian dikasih ke asesornya, ini caranya interpretasinya gimana? Nggak tahu, baca aja sendiri, gue nggak belajar kayak ginian kan gitu ceritanya. Ya, jadi
Bagus nggak gamification? Oh keren, bagus. Cuman kan nggak cukup hanya dengan alat tes yang canggih tanpa si asesornya bisa menyarankan kepada klien untuk memberikan kira-kira nih development type-nya apa nih yang harus dilakukan. Terus orangnya kayak gimana? Ya kagak bisa ngomong kan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya masih sangat abu-abu gitu ya, terbuka. Ya, masih sangat ini. Dan itu tantangan kita. Akan banyak nanti tes-tes yang kayak gitu pendekatannya, ya. Ada yang periksa otaknya lah, kemudian dicari jurusannya itu kan macam-macamnya, itu memang tantangan. Salah nggak? Nggak salah. Balik lagi, tinggal kita mau jadi penonton, mau jadi pemakai, atau mau jadi pelaku. Pilihannya terserah dari kita. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aswin. Mbak Inung mungkin mau nambahin terutama bagaimana sih sisi asesor di gamification ini? Kayaknya udah dijawab sama Pak Aswin deh. Cukup, Mbak. Oke, ya memang menarik gamification ini. Ini jadi semacam the next big thing ya. Kalau misalnya di bidang psikometri ataupun asesmen psikologi. Hanya saja balik lagi kita harus tahu sebenarnya apa sih yang diukur, apa sih yang mau dilihat di gamenya itu, dan jangan lupa bahwa di balik sebuah game itu juga asesor di baliknya itulah yang harus bisa memegang peran penting dalam untuk mengakses orang-orang yang melakukan gamification ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Aan Fatwa. Silakan Mas Aan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah siang ini Wah, Mas Aan. masih semangat pagi, Mbak. Iya, Sangat baik. pagi. Pertama, saya sangat tertarik nih terkait teknologi, terutama perkembangan teknologi pada alat tes psikologi online ya, atau dalam jaringan. Saya sih pertama mau ngapresiasi buat kepada para pembicara yang sudah memberikan dedikasinya buat perkembangan alat ukur. Baik, terus selanjutnya pertanyaan saya adalah yang pertama, ada apa aja sih keterbatasan yang dialami selama dalam melakukan pengembangan alat ukur psikologi daring, terutama di Indonesia? Karena di Indonesia sendiri kan banyak sekali tuh, setiap wilayah beragam, memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, apakah sampai saat ini ada kerjasama khusus dengan instansi pemerintah dalam melakukan pengembangan alat ukur tersebut? Sekiranya cukup sekian, terima kasih. Oke, agak putus-putus tadi ya, Anya coba. Jadi keterbatasan selama pengembangan alat tes yang dirasakan oleh para pembicara, sama apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan alat tes psikologi daring ini? Apakah pemerintah memberikan semacam respons mengenai pengembangan alat tes psikologi daring ini? Silakan, mungkin yang siapa aja lah, Mbak Inung, mungkin Mas Sofi atau Mbak Aswin. Coba dulu saya ya. Silakan. Nah, baik. Kalau terkait dengan, terima kasih Pak An, ini memang benar banget. Ini pasti setiap kali kita melakukan perubahan dari offline menjadi online itu ada keterbatasan. Kalau dari kami keterbatasan pengembangan alat tes, benar. Tantangannya waktu itu adalah kalau di kami pada saat adaptasi alat tes, tidak semua alat tes yang offline itu bisa di online kan menurut saya gitu ya. Nanti mungkin ada pandangan lain dari Bu Inung dan Pak Aswin gitu ya. Contoh kayak tadi, kalau benar-benar mau dimasukkan ke dalam platform kayak tadi tes grafis itu sulit gitu. Tapi ya bisa tadi diakalin ya, kayak tadi juga dikasih kertas atau dia ngerjakan terus ditampilkan atau dikumpulkan. Kemudian ada beberapa stimulus yang sebenarnya pada saat di tes offline agak sulit dibikin online. Waktu itu
Contoh yang paling mudah tuh tes Kraepelin sama Pauli. Itu pada saat mau dibuat jadi online, itu akhirnya kami membuat alat tes, memang membuat alat tes baru nih, gitu ya. Jadi di kami ada penggantinya, paralel dari Kraepelin dan Pauli, yang kurang lebih bisa mengukur ya sama lah sikap kerja ya, kayak kecepatan, ketelitian, daya tahan kerja. Kemudian untuk kalau kognitif, nah ini juga mungkin tadi ada sekaligus menjawab pertanyaan yang lain. Bagaimana adaptasi alat tes yang kayak IST, CEVIT itu sebenarnya boleh nggak sih diupload ke online ya? Ini saya tuh selalu mencari-cari sebenarnya pandangan terkait sebenarnya di manakah lisensi penggunaan IST, PAPI, COSTIC, EPPS, DISC gitu ya, semua yang ada di Indonesia gitu. Ini banyak banget pandangannya. Ada yang bilang kalau penemunya udah, mohon maaf, almarhum, itu bisa bebas digunakan. Ada juga yang bilang kalau alat tesnya sudah 10 tahun, lisensinya jadi bisa digunakan oleh siapapun. Ada juga yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang mau bagaimanapun itu dipegang oleh salah satu yang punya lisensi, gitu ya, yang punya alat ukur tersebut. Misalkan contoh mungkin kalau di luar tuh kayak Wessler, yang punyanya IST yang terbaru 2000R itu Hogref Verlag yang ada di Jerman, gitu ya. Setahu saya gitu. Nah, ini akhirnya kalau kami untuk LPTUI beberapa alat tes kita sudah coba buat sendiri gitu pada akhirnya. Jadi kalaupun dibuat menjadi online untuk menghindari masalah lisensi tersebut terlepas dari mazhab yang tadi itu yang sudah saya sebutkan, akhirnya kita buat sendiri alat tes yang untuk apa namanya kayak tadi Kraepelin, Pauli kita cari penggantinya. Kemudian untuk kognitif itu ya, walaupun tadi benar saya di LPT sama dengan Bu Inung, kita nggak ada alat tes yang kita buat tidak menghasilkan IQ, tapi setidaknya bisa mengukur aspek-aspek, misalkan penalaran induktif, penalaran deduktif, numerik, itu masih bisa. Kita carilah penggantinya ya. Gitu. Jadi kita buat adaptasi yang sejenis alat tesnya. Kemudian untuk pemerintahan, ada nggak kerjasama pengembangan alat ukur? Karena kebetulan kami itu titik beratnya juga klien kita banyak yang di institusi atau lembaga. Kalau di kami sementara ini belum ada Pak, jujur aja. Masih kebanyakan kalau kita terima CPNS ya, ada terima CPNS. Tapi lebih pada ya itu, cuman apa namanya, tolong dong dibantu untuk apa namanya mengakses para CPNS ini, kemudian kita memberikan hasilnya kepada lembaga atau institusi tersebut. Mungkin nanti mungkin ada pandangan lain dari Pak Aswin mungkin atau Bu Inung yang udah pernah kerjasama, itu mungkin silahkan. Cukup dari saya, mungkin nanti boleh ditanyakan lebih lanjut. Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin nih dengan Mas Olive nih karena satu alma mater, satu guru, satu ilmu nih kayaknya. Keterbatasan dalam pengembangan psikotes daring ini memang betul, semua alat tes tidak bisa di-online-kan, itu betul. Jadi makanya kenapa kami juga berupaya untuk membuat alat-alat tes sendiri ya, untuk itu. Nah, seperti tadi grafis kami ganti dengan, sebenarnya mengukur apa sih, kami ganti dengan tes-tes yang terkait dengan itu gitu ya, atau kami ganti dengan simulasi lain, karena dengan diskusi kelompok atau presentasi gitu. Kemudian tetap benar kognitif belum lepas, tadi benar mazhabnya beda-beda, kami memang belum berani menyantumkan IQ karena tadi ya masalahnya beda-beda sih. Beberapa hari yang lalu saya pernah ikut penjelasan satu platform tuh, nggak apa-apa dia bilang, soalnya kami sudah dapat izin dari mana, dari HIMSI. Nah, saya nggak tahu itu benar atau enggak, itu perlu dicek lagi. Jadi untuk lebih amannya kami juga mengambil hanya aspek kognitifnya saja. Jadi misalnya penalarannya seperti apa gitu. Itu yang kami lakukan sih saat ini, memang keterbatasannya masih ada. Dan kerjasama khusus sejauh ini memang belum ada sih Mbak. Dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Atau kalau nanti ada yang mau menginisiasi ya. Oke. Pak Aswin, ada yang mau ditambahkan?
atau mau next question? Mungkin tambahan sedikit aja ya. Jadi ketika saya tuh kadang-kadang gemes gitu ya. Kenapa? Kalau punya alatnya cuma dua, make or buy. Mau bikin atau mau beli. Kata kuncinya itu. Kita mau bikin alat tes, mau bikin atau mau beli. Kalau beli gampang kan, minta aja license-nya selesai. Tapi kalau mau bikin, kenapa nggak kita bikin? Ayo kita bikin. Nih, sekalian saya mau ceritain apa yang sudah kita lakukan dan kita sudah bikin untuk menjawab tadi hasil tes contoh tes yang Pauli. Ini sekalian saya mau ngasih lihat bahwa Rorsa aja udah online nih sekarang kan. Jadi tadi bahwa accessible. Tes-tes apa aja bisa diakses dan tinggal mengisi klik aja di sini langsung keluar hasilnya nanti. Oke, ini bukan itu yang ingin saya sampaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah kita kembangkan. Namanya adalah Q-Test. Ya, Q-Test ini adalah hasil produk anak negeri tim kami, tim talent scientist. Karena di kita memang banyak orangnya untuk apa? Waktu itu permintaan dari salah dua klien. Dia bilang, tekstil. Pak, saya tolong dong bikinin alat tes yang bisa dengan cepat mengetahui orang ini pokoknya mau kerja aja. Akhirnya kita studi di situ, nongkrong 2 hari di situ, akhirnya dapat insight bahwa semua orang setelah selesai dari makan siang, setelah istirahat, bukan makan siang yang dia lakukan, dia ngambil HP. Nah, itu jadi insight buat kami. Ini bisa dipakai nih buat alat ukur bagaimana kita mengetahui kemauan orang tersebut. Oke? Nah, kemudian kita kembangkan, kita belajar, ternyata ada beberapa hal yang akan kita bisa ambil terkait sama pengukuran kemauan. Ada Uchida Kraepelin, ada Pauli, ada D2, dan kita ciptakan Q-Test. Nah, ini contoh-contoh stimulusnya, kemudian ini adalah device-nya, akhirnya kita sepakat menggunakan mobile phone. Kenapa? Karena permintaannya memang adalah HP yang paling efektif. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bisa coba untuk tapping, mengetahui apa kebutuhan, dan kita punya kemampuan yang cukup untuk mendevelop alat tes, ya kita coba lakukan simulasi untuk mencari alat tes daya juang, atensi, performa, konsentrasi, dan ketelitian. Dan ini sudah kita uji cobakan dengan orang-orang yang menggunakan tes Pauli secara manual. Ya, ini dilakukan pada saat mulai pandemi. Siapa orang-orangnya? Ini saya mau ngasih apresiasi sama teman-teman yang bikin alat tes ini. Ya, ada yang dari UI, ada yang dari UGM, ada yang UMM, UI, ada yang dari UNAIR, ini tim kami yang sekarang bekerja keras dan akhirnya tes ini sudah sekarang datasetnya sudah sampai 15.000 digunakan oleh klien kami. Jadi kata kuncinya adalah memang bolehlah kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi, tapi harusnya kita bisa buat loh dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Itu aja mungkin yang ingin saya challenge sama teman-teman. Dan di kami tuh kerjaannya itu tadi, bikin alat tes, bukan apa ya, bikin platform, develop alat tes, karena orang-orangnya punya passion di situ. Nanti ya udah terserah dipakai gitu ya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita memberikan kemudahan untuk teman-teman melakukan proses HR khususnya di PIO. Nah, kerjasama dengan beberapa universitas sudah beberapa nih dengan UGM, tapi bukan UGM-nya, tapi nama orangnya yang ada di situ udah mulai mau kita lakukan. Mereka mengerjakan alat tes terbaru dan minta bantuan kita coba bantuin. Waktu itu UI juga sempat ketemu sama Kaprodinya beberapa kali, mereka pengen pakai coba alat tes kita untuk analisis ya, tapi entah kenapa waktu itu pada saat pandemi ya, jadi freeze gitu loh. Jadi mungkin sebetulnya kita sih membuka kesempatan siapa aja yang mau join development, baik itu perusahaan, universitas, mahasiswa, silakan. Yuk kita kerjain sama-sama. Dan sekarang udah ada juga beberapa development yang mau kita kerjakan, misalnya dengan YRC bagaimana mengukur AST ya, alat ukur tentang apa namanya stres, apa mahasiswa tuh kan apa stress, anxiety, and suicide ya. Jadi kecenderungan untuk 3 aspek itu. Jadi itu yang sekarang karena memang kita fokusnya di situ, develop alat tes. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sekalian saya juga mau memberitahu kepada para peserta, mungkin nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi beberapa pertanyaan yang misalnya secara tersirat sudah dijawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ataupun dari pemaparan para pembicara, mungkin saya skip kayak misalnya bagaimana mengadaptasikan dari offline ke online, itu tadi ya ada beberapa dari pembicara juga udah mengungkapkan bahwa udah ada upaya untuk mengadaptasikan offline ke online dengan beberapa catatan mengenai reliabilitas, norma, dan kemudian ada juga upaya akhirnya membuat sendiri nih. Tadi Mbak Inung sama Mas Ovi sama Pak Aswin juga udah mulai mengungkapkan bagaimana mereka mulai mencoba untuk membuat sendiri dalam online test ini. Tapi tentu saja dengan memperhatikan masalah reliabilitas, validitas, dan juga norma dari alat tes ini. Ini sebenarnya udah jam 12, masih ada cukup banyak pertanyaan. Kira-kira boleh nggak di-extend 10-15 menit para pembicara? Saya kan nggak enak karena janjinya kan cuma sampai jam 12. Mau nanya dulu nih dari pembicaranya. Boleh. Kalau dari saya boleh, silakan. Silakan, Mbak. Boleh ya, terima kasih. Jadi nih tadi ada pertanyaan yang menarik dari sebenarnya ini mirip ya dari dari Pak Freddy Hasley. Kalau pertanyaan dari Mbak Justina, asisten psikolog apakah memiliki kemampuan pengetesan yang berbeda dengan sarjana psikologi? Setahu saya asisten sama sarjana asisten psikolog juga memang tidak melakukan tidak melakukan interpretasi terhadap hasil alat tes. Mereka hanya melakukan administrasi tes, gitu ya. Jadi yang kira-kira masih bisa dijawab gitu saya coba. Pak Freddy Hasley. Pak Freddy Hasley. Apakah Pak Freddy Hasley bisa unmute? Pak Freddy menanyakan, dengan kondisi seperti saat ini, Pak Freddy kan melihat bahwa masa depan asesmen psikologi itu akan didominasi dengan teknologi ya. Jadi istilahnya perkawinan ya, kalau dibilang perkawinan antara teknologi dan psikologi itu ke depannya, terutama dalam hal asesmen itu kayaknya nggak mungkin dihindari. Nah, bagaimana dan apa yang mestinya disiapkan untuk menjadi stepstone menuju menuju kecanggihan teknologi masa depan. Jadi sebenarnya dengan karakteristik calon tenaga kerja yang kemampuan IT-nya nggak merata, apa sih yang bisa disiapkan oleh para praktisi psikologi ini sehingga nantinya bisa dinikmati oleh lebih merata nih ke depannya. Silakan. Sekalian saya mengingatkan untuk para partisipan untuk mengisi form absensi dan evaluasi. Silakan mungkin Mas Ovi yang native. Boleh. Nih. Saya dulu ya. Biasanya kalau muda-muda gitu kan. Iya. Nah, benar tantangannya tuh ke depannya memang kalau menurut saya ya, nanti kalau ke pelosok negeri itu menurut saya sih memang waktu itu kita punya tes ke di daerah timur juga ada kesulitan ya masalah sinyal dan segala macam. Tapi saya sih optimis ya, ke depannya memang teknologi akan semakin berkembang, pemerataan internet juga semakin cepat, gitu ya. Dalam arti semakin luas juga. Kemudian untuk bagaimana dengan kemampuan IT ya, calon tenaga kerja. Biasanya tantangannya tuh di kita adalah IT punya mindsetnya sendiri, disiplin ilmu psikologi punya mindsetnya sendiri, gitu ya. Nah, pas digabungin ini berbenturan, nih ya. Nah, ini jujur aja nih, kebetulan LPTUI itu pernah kerjasama sama Solusi untuk bangun platform di internal kita, gitu ya. Jadi nanti kalau mau bincang-bincang,
salah satunya solusi ya yang sponsor ini juga gitu, itu pernah bantu kita untuk membuatkan platform online test juga di LPTUI sebenarnya, gitu ya. Nah, enaknya adalah sebenarnya nanti kita bisa, kalau IT-nya itu punya konsep dengan sudah sedikit punya psikologi, itu jadi lebih enak tuh pada saat apa namanya, pada saat pembuatan platformnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang calon tenaga kerja yang tidak merata, IT-nya harus bagaimana gitu ya. Nah sebenarnya saya yakin gitu ya, kayak Pak Aswin ini kan jago nih di data science dan big data gitu ya. Kemudian ada juga kayak solusi IT-nya sudah mengarah ke psikologi, yang sudah fokus ke psikologi. Nanti saya yakin makin ke depan juga makin banyak ini yang apa namanya, membantu kita di dunia psikologi untuk mengatasi berbagai permasalahan kita. Jadi menurut saya sih, saya tetap optimis ya ke depannya gitu untuk mengatasi berbagai permasalahan kita, termasuk dalam pengembangan alat tes tadi. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, dari Mbak Inung atau Pak Aswin? Kalau saya cuma menambahkan gimana caranya ya kemampuan teknisnya biar merata. Mungkin saya berharap banyak dari Pak Aswin kali. Pak Aswin aja bisa bikin teknologi canggih, alat kayak gitu. Jangan-jangan beberapa bulan ke depan bisa kali ya Pak Aswin menciptakan satu cara atau alat yang membuat calon tenaga kerja ini bisa belajar gitu untuk bagaimana mengoperasikan IT dengan mudah, bisa ngerti gitu. Jadi nggak ada kesulitan lagi untuk misalnya untuk mengikuti tes secara daring, misalnya kayak gitu. Ya salah satu pengabdian masyarakat lah untuk para psikolog gitu. Itu aja sih. Ditantang malah Pak Aswin. Ya, Bu, ini gara-gara dari dulu mahasiswa aja doyan bikin alat tes. Saya kalau di kampus bukan psikolog, dikenalnya tukang komputer tahun lalu, tahun 92. Sekarang ketemu, bener tadi Pak Olive bilang, ketemu orang IT. Dan orang IT-nya psikologi banget. Dan lebih psikologi dari saya gitu loh. Waduh, saya tangkep. Lu bisa nggak bikin ini? Lu bisa nggak bikin ini? Saya cuma nyuruh-nyuruh, Bu. Terus terang, yang bikin alat tes tadi bukan saya. Saya cuma ngasih guidance, dan mereka semua anak-anak muda itu yang bekerja, bergerak padahal pandemi. Mereka datang ke sekolah. Makanya anak-anak muda sekarang itu saya sangat apresiasi gitu loh. Jadi mereka yang betul-betul punya ide, bikin bentuknya seperti itu, dan seterusnya. Jadi memang kita sangat support gitu ya. Karena kata kuncinya di era sekarang tuh kolaborasi, Bu. Nggak ada lagi bisa, ini milik saya, mati aja. Karena demikian mudah dan demikian cepat perkembangan itu terjadi. Kata kuncinya di era sekarang itu adalah harus adaptasi, adopsi. Udah nggak ada lagi. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan COVID dan tidak bisa mengadopsi situasi, udah ketinggalan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi balik lagi ketika kita diminta untuk melakukan, apa yang harus kita lakukan? Balik lagi, ujung-ujungnya ya psikologi, mindset, digital mindset. Nah itu yang mungkin harus kita buat, dan itu susahnya minta ampun, Bu. Nggak segampang yang kita, kalau udah urusan mindset, psikologi juga nyerah, Bu. Itu ujung-ujungnya itu. Kecuali dipaksa. Kita bayangkan nggak dulu Gojek, yang tukang ojek yang nggak bisa pegang HP. Sekarang mereka dipaksa. Akhirnya kalau lo mau kerja, ya bikin tuh bisa jalanin aplikasi HP. Nah mungkin harus kayak gitu, Bu ya, pemaksaan itu yang harus dilakukan. Itu aja paling mungkin. Pak Aswin itu psikolog rasa IT kali ya Pak ya? Gitu. Memang itu kuncinya mungkin ya, tadi juga berulang kali dari pembicara, dari Mbak Inung, dari Mas Ovi, dari Pak Aswin juga, bagaimana kita harus berkolaborasi. Bagaimana juga inti dari sebenarnya teknologi itu kan adalah tools. Balik lagi, pemakainya itu adalah psikolog, asesor, atau orang-orang psikologi yang di baliknya itulah yang akan memastikan tools itu bisa melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan tercover. Kayak misalnya pertanyaan tentang online test, bagaimana copyright-nya, tadi juga sempat dijelaskan dari Mas Ovi kalau nggak salah ya. Jadi memang sebenarnya kan online test itu
online test yang beredar di masyarakat itu yang dijual demikian murahnya gitu di Shopee bahkan di Tokopedia itu masih belum jelas license-nya, jadi akan lebih baik jika tidak digunakan, dan banyak sekali vendor ataupun misalnya konsultan akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri alat tesnya. Nah, ini nih, karena saya juga seorang akademisi dari Pak Martin. Pak Martin ada tidak? Pak Martin menanyakan, apakah sebenarnya kampus atau perguruan tinggi perlu mengadakan pelatihan untuk menghadapi tes dan asesmen daring supaya mahasiswanya menjadi lebih siap nih. Ayo, bagaimana menurut para praktisi ini? Karena kan mau nggak mau mahasiswa katanya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Silahkan. Saya sedikit dulu deh sebelum yang lain gitu ya, karena saya dari tadi awal. Kalau menurut saya sih sebenarnya sedikit banyak perlu ya, walaupun mungkin tidak jadi satu mata kuliah full untuk assessment online, tapi setidaknya mungkin dijadikan satu pertemuan atau 2 kali pertemuan dalam mata kuliah tertentu. Biasanya sih ada ya di Fakultas Psikologi, setidaknya untuk memberikan pengenalan terhadap online assessment itu sendiri gitu. Nah, nanti biasanya untuk experience terkait dengan bagaimana online assessment biasanya itu bisa diperoleh pada saat magang gitu ya. Menurut saya sih seperti itu pandangan saya. Pak Aswin, Mbak Inung? Ya, mungkin saya nambahin aja, Mbak. Perlu kali, Mbak, ya kita menyiapkan seperti itu, tapi dalam arti apa itu assessment test secara daring, tapi bukan assessment itu seperti apa ya, itu yang penting. Jadi mereka hadapin, kita jelasin assessment itu untuk apa, terus caranya gimana, itu mungkin menurut saya sih nggak ada masalah. Mungkin bukan harus jadi satu mata kuliah, tapi mungkin jadi pembicara tamu aja gitu ya, dosen tamu gitu. Karena sempat berapa kali juga saya diminta untuk itu. Bahkan di perusahaan juga gitu, Mbak, karena begitu dirubah assessment secara online, mereka bilang, bisa nggak sih, Bu, tolong terangin dong assessment online itu kayak apa? Mereka taunya kan assessment itu paper pencil test gitu kan. Seperti apa? Kita harus gimana? Jadi saya lebih menjelaskan bedanya offline sama online kayak apa, assessment itu untuk menggali apa gitu ya, supaya mereka punya pemikiran yang lebih luas gitu tentang assessment online itu seperti apa. Itu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Inung. Pak Aswin, pertanyaan terakhir loh, Pak. Sekolah di bisnis yang penting adalah betul diperlukan, tapi lebih kepada saya dulu belajar etika bisnis. Saya tanya sama Pak Pekerti waktu itu, Pak, ngapain kita di awal kuliah tuh, saya ingat, Pak, ngapain kita harus belajar? Lah, lu sekolah di bisnis, ya harus tahu dong etikanya. Sama, di psikologi juga gitu. Ketika nanti ada topik misalnya online assessment, itu wajib sebetulnya mereka tahu etikanya seperti yang tadi. Kenapa? Karena kan mereka kan kalau udah jadi profesional kan kalau nggak tahu do and the don'ts-nya kan ya bisa amburadul gitu ya, datanya bisa seenaknya dipublish dan seterusnya. Itu yang lebih concern menurut saya. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi Pak Aswin, Mbak Inung, dan Mas Ovi. Saya merasa, saya pribadi yang moderator nih, yang ceritanya memoderatori, itu ngerasa banyak sekali insight yang saya dapatkan selama hampir 3 jam, bukan hampir ya, lebih dari 3 jam kita berdiskusi mengenai tes dan asesmen psikologi daring dalam praktik industri dan organisasi. Nah, seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, akan ada 5 penanya yang mendapatkan giveaway, mendapatkan door prize yang disediakan oleh Solusi. Mohon Mbak Inung, Mas Ovi, masih sama Pak Aswin menunjuk satu, masing-masing satu, saya juga satu, nanti satu lagi mungkin dari kesepakatan bertiga, siapa yang kira-kira yang beruntung mendapatkan giveaway dari Solusi. Langsung disebut gitu, Mbak? Ya boleh, Mbak Inung misalnya, oh saya ini Mbak gitu. Terus Pak Aswin, oh saya yang ini gitu. Mbak Inung dulu lah, Mbak Inung dulu. Silakan Mbak Inung.
Aku tadi ngelihat yang ininya bagus pertanyaannya, semua bagus, tapi maksud aku ini berbagus dan sangat bermanfaat itu Mbak Rizky ya? Rizky Putri, Iya, Hutagalung. Hutagalung. Halo Mbak Rizky, selamat. Anda nanti dihubungi panitia ya. Terima kasih Bu Inung. Sama. Silakan Pak Aswin, jagoannya siapa Pak Aswin? Dong. Aan. Oke Aan, selamat ya Aan. Mas Ovi. Dari saya, kayaknya sih saya lihat tadi ada Pak Abdullah sebenarnya kalau saya. Oke, Pak Abdullah dari Malang. Pak Abdullah masih di sini kan Pak Abdullah? Pak Abdullah nanti akan dihubungi panitia ya Pak. Pak, wah udah hilang Bapak. Oke, satu lagi dari kesepakatan pembicara. Silakan Siapa? Bu Inung. Bu Inung aja, Bu. Silakan, Bu. Iya, Oke, Bu Inung Inung. aja. Emang perempuan itu harus ini ya. Karena usia ya Pak. Bisa aja, enggak lah Bu. Ibu mah jangan gitu. Kalau saya tadi terkait dengan mindset Pak, jadi Mbak, aku Iya, pilih Bu setuju. Tanti. Setuju. Tanti Oke, Sucilarini. Bu Tanti. Ya. Jadi tadi udah siapa ya? Tadi Mbak Tanti, kemudian Mbak Rizky, Mas Aan sama Pak Abdullah. Kalau saya satu pingin Mbak Swasti. Ya, Mbak Swasti tadi memberikan insight terkait asesor BN apa tadi? Kok saya lupa. LSP. Iya, BNSP. BNSP. LSP. Ya. Mbak Swasti nanti akan dihubungi panitia ya terkait giveaway-nya. Baik, itulah akhir dari acara kita kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak sekali terima kasih bagi para pembicara, tentunya Mbak Inung, Mas Ovi, dan Pak Aswin sudah memberikan banyak sekali ilmu ya, dan saya jadi tahu praktek di lapangan ternyata tes dan asesmen psikologi itu nggak semudah memindahkan tes ke dalam online Google Form gitu ya. Mungkin dulu kan pemikirannya masih jadul gitu ya, hanya Google Form kemudian tes. Dan satu insight yang juga saya dapatkan dari materi kali ini bahwa bukan sebuah ketidakmungkinan psikologi dan teknologi ternyata bisa bergabung jadi satu, dan jika dimanfaatkan dengan benar ternyata bisa digunakan untuk mempermudah kita para psikolog, para ilmuwan psikologi juga untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik bagi kesejahteraan umat saja. Jangan lupa ada form evaluasi sekaligus absensi ya Pak. Kita jadiin satu evaluasi dan absensi supaya tidak bingung ada dua form gitu. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ini adalah rangkaian acara untuk Konferensi Nasional Psikologi Kesehatan keempat yang dilakukan oleh Universitas Yarsi. 2 minggu lagi kita akan ada acara lagi. Apa acaranya? Ikuti aja terus. Jangan lupa ikuti IG Info Psikologi Yarsi. Dan acara ini, giveaway ini juga terselenggara atas dukungan oleh Solusi, spesialis konstruksi dan analisis alat ukur psikologis berikut platform digitalnya. Bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, bisa cek di www.solupsi.com. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Novika dan juga pembicara hari ini yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan selamat juga untuk para pemenang, nanti panitia akan menghubungi pemenang dan hadiah akan diberikan setelah acara. Sebelum kita tutup acara hari ini, akan ada foto bersama. Para hadirin diharapkan untuk menyalakan kameranya, karena akan ada dokumentasi. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi link form absensi dan evaluasi yang sudah ada di kolom chat. Baik,
karena ini ada 7 halaman, nanti akan di-screenshot selama 7 kali. Mohon untuk tahan senyumnya. Sebentar, oke. Bentar ya. Oke. Dari page pertama, 1, 2, 3. Oke, page kedua, 1, 2, 3. Oke. Page ketiga, 1, 2, 3. Kering nih, keburu kering nih Raina nih. Oke, saya percepat. Oke. Oke, sudah semua. Sesi dokumentasi sudah selesai. Baik, selesai sudah kegiatan kita hari ini. Terima kasih para hadirin yang sudah hadir di acara hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup acaranya dengan membaca Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Raina selaku MC pada kegiatan hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta, silakan untuk meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Ovi, terima kasih Mbak Inung, terima kasih Pak Aswin. Sama-sama. Ya, Mbak.